Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 9 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Orang ini kalau aku lihat memang saat ini tuh lagi menarik diri sama kamu karena orang ini lagi fokus sama hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, tapi kalau aku lihat walaupun saat ini kamu dan dia lagi apa nih namanya berpisah ya, lagi berpisah, orang ini tuh merenung ya sebenarnya dia menghabiskan waktu sendirian untuk merenungi perasaan dan pikiran dia yang sebenarnya. Terus itu juga dia ini mengambil tindakan berdasarkan panduan intuitif yang dia rasakan, yang dia miliki, dan aku lihat juga dia sedang memperkuat energi dia karena mungkin akhir-akhir ini dia banyak kerjaan atau ya punya kehidupan yang benar-benar lelah ya secara hal duniawi, mungkin dari karir dia lelah, masalah kehidupan pribadi dia juga menguras energi dia sehingga kalau aku lihat di sini kayak dia tuh lagi love self gitu ya, lagi apa? Hmm, merecharge energi dia gitu ya. Terus itu aku lihat di sini sambil memperkuat energi dia yang dia juga sedang mencoba dengan cepat menarik dan mewujudkan apa ya pernyataan cinta atau gini, orang ini tuh ada keinginan untuk membuat hubungan kamu dengan dia itu terrealisasi. Ya, jadi mungkin sudah setelah lama dia berpisah dengan kamu, tidak ada kabar, tidak ada komunikasi. Orang ini tuh perpisahan ini tuh sebagai wadah juga ya, sebagai momen juga di mana dia juga mengevaluasi semuanya dan siap untuk mewujudkan apa ya percintaannya dengan kamu. Terus itu aku lihat di sini memang dia sudah terlalu lama ya meninggalkan kamu. Terus itu juga yang selama ini dia hanya fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi, ya pekerjaan, keuangan, atau hal-hal apalah selain cinta ya, selain kamu. Dan orang ini akhirnya apa ya, dia bakalan datang lagi nih ke kamu ya. Kalau misalkan kamu dengan dia sempat kemarin itu ada konflik ya, em, aku lihat di sini dia pengen menghabiskan waktu berdua dengan kamu ya. Atau untuk sementara orang ini intinya kayak menghabiskan waktu sendirian dulu gitu ya untuk cari gimana solusinya agar em, apa itu namanya agar ya agar hubungan ini tuh bisa bisa lagi terjalin kayak gitu ya. Nah, dalam keadaan kamu dengan dia saat ini tuh berpisah, orang ini tuh sedang mengambil waktu dia untuk memutuskan hubungan dia dengan kamu, sehingga dia bisa mendengar perasaan dan pendapat dia sendiri yang lebih baik, ya. Dan kalau aku lihat juga di sini, eh, dia itu gini ya, walaupun dalam hubungan kamu dengan dia itu saat ini lagi nggak bersama ya, orang ini dia ini lagi menghabiskan waktu terpisah dengan kamu, eee, orang ini tuh masih ada niatan untuk membawa hubungan ini ke tingkat berikutnya. Dan bahkan ada niatan dari dia kayak pengen, seperti ingin liburan gitu ya, liburan, eee, mendaki alam, pergi kemana kayak gitu ya.
menikmati perjalanan jauh atau mungkin saat ini dia lagi memang dalam liburan atau lagi perjalanan jauh ya. Em, dan ada niatan dia kayak kepikiran gitu ya, kepikiran pengen deh aku di saat aku liburan kayak gini, aku pengen ngebawa kamu liburan juga gitu ya, menikmati sore yang tenang gitu ya. Terus ya kayak kayak apa ya? Kayak kayak bulan madu gitulah ya. Eh terus itu juga kalau aku lihat di sini ada kayak niatan gitu ya. Dia itu pengen adanya suatu kelanjutan dalam hubungan ini, kayak seperti misalnya pertunangan, pernikahan, atau pembaharuan janji ya yang dulu pernah dia sempat utarakan tapi tidak terrealisasi sampai sekarang. Nah, itu pengen dia ubah janjinya. Mungkin yang tadinya dia bilang di tanggal sekian dia pengen datang, taunya sampai sekarang nggak datang-datang. Nah, dia pengen rubah misalkan, oke nanti di bulan depan ya, kayak gitu. Ya. Jadi ada kayak apa namanya? Perubahan janji kayak gitu ya. Intinya di sini dia pengen banget menghabiskan waktu berdua dengan kamu. Kayak gitu. Ya, cuman keadaannya aku lihat saat ini tuh kamu dengan dia lagi berpisah ya. Jadi kalau memang saat ini kalian lagi berpisah, orang ini pikirannya tuh nggak tenang gitu loh. Dia banyak khayalannya, dia banyak mikir ini itunya ya. Jadi kamu itu masih masih sangat kuat di pikiran dia, attraction karena memang orang ini tuh masih tertarik sama kamu, masih ada daya tarikmu yang memikat dia ya. Bisa jadi kamu memang style apa karakter kamu salah satu bukan salah satu ya, kamu memiliki karakter yang memang dia inginkan dijadikan sebagai pasangan seperti itu. Dan walaupun saat ini situasinya nggak ada komunikasi, apa namanya, tidak ada pertemuan, ya dia tetap percaya pada situasinya bahwa saat ini tuh ini bentuk apa ya, kayak pasang surut hubungan gitu loh, ya kalau aku lihat ini bentuk kayak hmm, di mana masa-masa kayak lagi bosen jadi pengen butuh jadi lagi butuh waktu sendiri-sendiri atau misalkan gini lagi ada ujian dalam hidup ya dikasih Tuhan itu ujian hidup sehingga kalian harus berpisah terlebih dahulu. Jadi dia tuh punya pemikiran yang seperti itu kalau aku lihat ya. Karena masih ada keinginan dari dia untuk memberikan effort, untuk menunjukkan perasaan dia sesungguhnya ke kamu. Masih ada perasaan kayak gitu, ya. Terus itu ada wedding nih, ya. Wedding ini, oke, bentar. Sejujurnya orang ini tuh pengen adanya pernikahan dengan kamu, tapi orang ini tuh kayak punya suatu trauma tentang pernikahan atau dia itu kayak belum ada kemampuan untuk bisa mempertanggungjawabkan pernikahan di masa depan kalian. Jadi kayak mungkin orang ini belum siap secara mental, mungkin orang ini belum siap secara karir dan keuangan ya. Intinya orang itu dia ini ingin adanya suatu pernikahan dengan kamu. Tapi orang ini tuh kayak ada rasa apa ya? Ketidakmampuan, ada rasa khawatir gitu ya. eh Tentang masalah pernikahan di masa depan gitu loh. Ya banyak yang dia khawatirkan sehingga aku rasa nih orang tuh mungkin lagi healing ya. Bisa jadi kamu berdealing dengan orang yang memang punya inner child tentang pernikahan. Misalkan dia broken home, dari keluarga yang broken home, atau berasal dari keluarga yang KDRT, atau mungkin dia dulu pernah menikah dan bercerai seperti itu ya. Intinya ini ada hubungannya dengan traumatik
di masa lalu tentang pernikahan. Sehingga orang ini tuh kalau kamu ngebahas tentang pernikahan ya mungkin dia oke-oke aja gitu ya. Cuman ngebahasnya doang tapi tidak pernah terrealisasikan sampai ke sana gitu loh. Ya, jadi ada masalah yang masih terpendam di pikiran dia dan di hati dia tentang trauma pernikahan gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini butuh konselor ya, psikolog atau psikiater keluarga ya untuk membimbing dia seperti itu, untuk membantu dia menghilangkan rasa traumatik itu tentang keluarga. Kalau misalkan ya kalian menginginkan orang ini segera sembuh dari rasa traumatik itu ya. Tapi kalau misalkan em, kalian mau membantu dia step by step ya it's okay. Tapi intinya mungkin separah itu loh dia memiliki rasa traumatik itu gitu ya. Jadi mungkin sampai bertahun-tahun, mungkin dia misal ya, dia misal dulu pernah bercerai, mungkin bertahun-tahun tuh sampai sampai hari ini pun dia belum pernah menikah lagi gitu loh. Karena memang ada rasa traumatik dari pernikahan yang dulu. Atau misalkan dia anak dari broken home atau KDRT gitu ya. Mungkin usia dia saat ini tuh sudah sangat apa ya, bukan matang lagi, ya seharusnya sudah menikah, tapi sampai sekarang pun dia belum siap untuk menikah, gitu ya. Jadi ada masalah tentang pernikahan. Religious factor, orang ini kalau aku lihat memang memang ada perbedaan ya di antara kamu dengan dia, baik itu suku, bangsa, adat, budaya, ya keyakinan, bisa jadi kalian juga beda agama. Tapi walaupun perbedaan itu sangat signifikan di antara kalian ya, terlihat jelas gitu. Kamu itu mampu mengimbangi dia. Maksudnya gini, mungkin dulu dia ini jarang gitu ya, ibadah. Nah, kamu sering mengingatkan dia, "Sudah ibadah belum?" Seperti itu. "Kamu lagi di mana?" Misalkan dia Kristen, sudah ke gereja belum? Kayak gitu ya. Nah, di sini sehingga inilah yang salah satunya yang membuat dia itu ngerasa sangat bersyukur banget ya, merasa kayak secara spiritual dia itu diberikan manfaat yang menuju ke arah yang baik gitu loh, ya. Dan aku lihat juga dia ini merasa kayak mendapatkan banyak efek ya setelah mengenal dari kamu, menjadi orang yang suka berbagi, misal ya, rajin berbagi, rajin sedekah, terus apa sih, melakukan hal-hal baik ya, melakukan hal-hal baik dengan orang banyak, seperti itu. Ada perubahan dari perbedaan kalian. Ya, ada manfaat yang dia bisa dapatkan dari kamu karena perbedaan. Ya, karena di sini kamu kayak menyokong gitu loh, ya menyokong em, apa ya, sifat-sifat kebaikan untuk dia gitu ya. Terus itu mungkin secara pendidikan juga mungkin kalian ada perbedaan juga gitu ya, perbedaan pendidikan. Pendidikan dan agama sih lebih tepatnya ya. Itu sih. Dia takut menghubungi kamu, dia tahu dia telah keterlaluan sama kamu ya, entah apa yang pernah dia lakukan, tapi aku ngeliat di sini dia benar-benar merasa sadar diri, merasa bersalah ya karena dia pernah melakukan hal-hal yang di luar nalar deh, di luar moral mungkin bahkan ya. Dan kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang terbaik untukmu gitu loh. Aku bukan satu-satunya yang uh, untuk kamu kayak gitu ya. Tapi sejujurnya kamu adalah sosok yang terbaik yang pernah hadir di hidup aku, dan dia merasa bahwa kamu dan aku itu masih muda, so dia masih belum mau terburu-buru untuk membuat hubungan ini berkomitmen
seperti itu ya, atau adanya suatu pernikahan gitu. Dan aku lihat di sini dia ingin berubah terlebih dahulu, dia ingin menjadi seseorang yang apa ya, yang lebih baik terlebih dahulu. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada penundaan ya untuk dia berkomitmen dengan kamu. Kalau aku lihat saat ini kayaknya kalian lagi gencatan senjata karena mungkin akhir-akhir ini kalian lagi ada perselisihan gitu ya di antara kamu dengan dia. Entah kamu sadari atau tidak, tapi dia merasa bahwa akhir-akhir ini kalian itu bertengkar terus sehingga dia harus apa ya, membutuhkan waktu untuk bernafas dan membutuhkan ruang untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi tersebut. So jadi kalau aku lihat di sini kayak dia ini lagi gencatan senjata untuk sementara dengan kamu ya, lagi apa nih namanya? Em, apa ya, memikirkan segalanya, kemudian itu apa ya, melepaskan diri atau menarik diri dari pertengkaran yang kalau aku lihat ini sebenarnya masalah yang sangat krusial ya. Ada masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin sejak awal masalah ini ada sampai sekarang masalah ini pun tidak pernah beres ya, tidak pernah selesai. Sehingga kalau aku lihat orang ini memilih untuk menarik diri dari kamu dulu. Kita stop ya bertengkarnya, kemudian dia memilih untuk tenang, memikirkan segalanya, ya introspeksi diri dulu, terus itu juga sedang mempertimbangkan untung dan ruginya, karena kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang dia ini takut banget terekspos oleh kamu. Dia takut banget apa ya? Gini, lebih tepatnya kayak dia lagi ragu-ragu untuk memutuskan sesuatu karena dia takut akan beresiko terekspos. Jadi dia ini kan pernah melakukan sesuatu hal yang keterlaluan ya sama kamu. Bisa jadi misalkan nih ada three of sword reverse, berarti dulu dia pernah selingkuh. Dan mungkin perselingkuhannya itu sudah berulang kali. Nah, inilah mungkin yang menjadi masalah mendasar di kamunya, di hubungan ini ya. Kamu selalu meminta dia untuk sudah berhenti dong selingkuhnya. Kalau misalkan mau hubungan ini terus terrealisasi gitu loh. Ya, ketika kamu pergi dia datang, ketika kamu meminta kejelasan dia tidak mau memberikan kepastian seperti itu. So, aku lihat di sini dia sejujurnya gimana ya, kalau kamu pergi, dia takut kalau kamu nanti akan membeberkan kejelekan-kejelekan dia, membeberkan apa ya, keburukan-keburukan dia, ketidakbermoralannya dia ini ke orang-orang. Mungkin dia ini orang yang terpandang di sekeliling dia, di lingkungan dia, di circle dia, sehingga ketika kamu pergi dia datang lagi gitu. Ya, dia tidak kayak dia kayak tidak membiarkan kamu untuk pergi gitu loh dari dia kalau aku lihat di sini ya. Terus itu um, orang ini juga sambil apa namanya, menarik diri dari kamu ya, nggak mau bertengkar lagi. Dia juga lagi mikirin cara gimana nih solusi untuk hubungan ini, untuk masalah ini tuh gimana gitu ya. Lagi cari solusi kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, hubungan kamu dan dia itu sebenarnya sudah goyah ya sejak awal dia mengkhianati kamu, sejak awal hubungan ini terhianati. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh masih berpegang teguh pada hubungan yang sudah retak, hubungan yang sudah hancur gitu. Orang ini tuh belum mau untuk melepaskan hubungan ini. Padahal sebenarnya hubungan ini tuh udah diambang kehancuran, bahkan mungkin sudah hancur gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, bahkan di sini aku lihat ya
semakin dia dan mungkin kamu juga sempat dulu ya masih berpegang teguh pada hubungan ini, tidak mau melepas gitu ya dirimu dari hubungan ini, mungkin dulu kamu sempat seperti itu. Intinya gini, siapapun yang tidak mau melepas hubungan ini ya, padahal padahal kalian itu tahu bahwa hubungan ini tuh sudah banyak pengkhianatannya, kebohongannya, terus penipuannya, tapi tidak mau juga diakhiri, maka seiring berjalannya waktu justru malah semakin saling menyakiti, baik kamu ataupun dia. Dan siapapun di sini yang menginginkan tidak 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 adanya pengakhiran hubungan gitu ya. Bahkan kalau aku lihat baik itu teman, keluarga, orang tua, intinya orang-orang sekeliling kalian pun merasakan itu loh. Hubungan ini tuh sudah goyah, hubungan ini tuh sudah menyakitkan, bahkan menyakiti satu sama lain. Ngapain dipertahanin lagi gitu. Dan kalau aku lihat di sini akan ada komunikasi lagi yang dia buka untuk kamu ya. Orang ini kayaknya bakalan rekonsiliasi lagi, datang lagi ke kamu karena sejujurnya gini, dari pertengkaran itu otomatis juga kan ada rasa sakit hati dari si dia ya. Nah, di sini dia sudah tidak mau lagi memikirkan rasa sakit hati itu, dia sudah memaafkan rasa sakit hati itu, dia sudah memaafkan mungkin kamu pernah melontarkan kata-kata kasar atau menuduh atau apa ya, padahal walaupun kebenarannya itulah ya. Tapi dia merasa sakit hati gitulah ya sama kamu. Nah, itu sudah dia maafkan, itu sudah dia hilangkan gitu. So, orang ini kalau aku lihat dia pengen datang lagi ke kamu, dia pengen ya mungkin akan ada suatu kata maaf atau ya mungkin tidak ada kata maaf tapi tahu-tahu ucuk-ucuk datang gitu ya membujuk kamu atau ya minta balikan sama kamu seperti itu. Intinya akan ada komunikasi dari orang ini. Dari dia, sorry bukan orang ini, dia. Dan memang sempat, orang inilah yang meninggalkan kamu duluan. Orang inilah yang pergi dari hubungan ini terlebih dahulu, baik itu tanpa kata-kata ataupun dengan kata-kata. Tapi kalau aku lihat sih lebih lebih banyak sih tanpa kata-kata ya, tanpa apa ya ngomong ya udah kita berakhir atau udahlah aku mau pergi aja gitu tanpa ada omongan kayak gitu, tahu-tahu ngilang, ghosting, tahu-tahu udah blep hilang begitu aja gitu ya. Intinya dia tahu-tahu menghilang, tiba-tiba menghindari kamu, tiba-tiba sudah tidak ada kabar. Nah, aku lihat di sini memang dengan kepercayaan diri ya orang ini meninggalkan kamu, tapi ternyata setelah dia dengan percaya dirinya meninggalkan kamu, karena dia kan melihat hubungan ini kok kayaknya udah sesi ini ya, karena kalau aku lihat mungkin hubungan kamu itu sering on off, jadi bersesi-sesi ya. Jadi sesi terakhir kali kalian ada komunikasi, ada terhubung gitu ya, ada hubungan gitu, menurut dia itu gagal gitu ya, pendekatan dia ke kamu itu gagal lagi. So orang ini menarik diri dari kamu atau tiba-tiba menghindari kamu, tiba-tiba pergi dari kamu. Tapi setelah dia sudah eh, lama pergi gitu ya dari kamu, orang itu ngerasa orang itu dia ini ngerasa bahwa perpisahan yang dia lalui, perpisahan yang dia lewati ini justru malah menyakitkan gitu ya, bahkan menimbulkan rasa sedih yang amat dalam dari si dia ya, karena dia memang sayang sama kamu, karena dia memang cinta sama kamu, tapi dia memaksakan diri untuk menghindari kamu, berpisah dengan kamu, sehingga ada rasa kehilangan, ada rasa apa ya, tidak diperhatikan lagi, ada rasa ya nggak ada sosok kamu di sisi dia kayak gitu. Jadi dengan kepercayaan diri dia pergi dari kamu, ketika dia sudah pergi, sudah tidak ada kabar dari kamu, kamu juga sudah tidak mau peduli dengan dia, dia merasa sakit, dia merasa sedih yang sangat amat dalam karena benar-benar ditinggalkan oleh kamu. Dia pun meninggalkan kamu gitu ya. Jadi memang di sini ada energi keegoisan yang sangat kuat ya, baik ini dari dia ataupun dari kamu. Dan kalau aku lihat di sini memang ya perpisahan kalian ini selalu atau masalah yang terjadi di antara kalian sehingga membuat kalian berpisah ini ya karena
adanya ketidakjujuran dari si dia, adanya rahasia yang masih dia tutup-tutupi, adanya kebohongan dari dia, adanya perselingkuhan dari dia, adanya pengkhianatan dari dia. Bahkan orang ini sampai detik ini selalu mencoba mendenial perasaan dia ke kamu. Jadi dia selalu menutup-nutupi perasaan dia, ya. Ketika dia berpisah ini pun dia seperti menolak perasaan yang dia miliki terhadap kamu. So aku lihat di sini dia dengan tega pergi meninggalkan kamu karena memang ego dia ingin menolak menolak perasaan dia ke kamu. Ya, ya namanya orang ego ya. Jadi akan sulit untuk merendahkan hati dan merendahkan diri untuk apa yang seharusnya dia miliki. So, aku lihat di sini dia mendenial perasaannya agar tidak tampak bucin ke kamu, agar tidak tampak bahwa dia membutuhkan kamu, bahwa nampak dia menginginkan kamu. Terus itu juga kalau aku lihat nih ada pihak ketiga di hubungan kalian saat ini, ya. Jadi ada sosok seorang teman nih dari sisi dia yang ya sopan, baik hati, ramah terhadap dia. Nah, ini entah memang sudah menjadi pasangan dia sekarang atau mungkin dia baru PDKT-an, tapi intinya orang ini sudah mulai bermain hati lagi. Ya, bermain hati lagi karena dia sudah pernah berselingkuh dulu ya. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini masih bermain hati lagi. Dan orang ketiga itulah yang menyabotase hubungan kalian, yang menginginkan untuk kalian berpisah, gitu ya. Oke, tapi nampaknya akan ada perubahan yang mendadak terjadi karena ini ada death. Death itu berarti gini kan kalian dari awal nih ya selalu menunjukkan bahwa kamu dan dia ini berpegang teguh pada hubungan yang sudah memang tidak berfungsi lagi, dan kamu ataupun dia sini sudah berpegang teguh pada kebiasaan lama yang mencegah kemajuan hubungan kalian untuk bisa terjalin, yaitu tentang selingkuh ya, tentang selingkuh. Dia tidak pernah berubah gitu ya. Dia tidak pernah berubah, dia masih kembali dengan sifat liarnya ini yang tidak bermoral ini, selalu selingkuh ini terus, sehingga inilah yang mencegah hubungan kalian akhirnya tidak berkembang, tidak berjalan, dan sudah tidak berfungsi lagi. Terus itu juga kalau aku lihat di sini death berarti akan ada pertanda suka atau tidak suka, banyak hal yang akan berubah di hubungan ini, baik ini dari kamu ataupun dia. Entah kamu atau dia akan menerima perubahan ini atau kalian justru malah akan melawannya. Tapi kalau that ini sudah keluar, mungkin menunjukkan bahwa kamu dan dia perlu melakukan penyesuaian yang signifikan dan melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama jika memang hubungan kalian ya sudah tidak berhasil gitu ya. Jadi harus ada perubahan. Mungkin akan menyarankan bahwa yang terbaik adalah menghilangkan sesuatu. Tinggal 50-50 nih, kalian mau menghilangkan apa? Ya. Terutama di sini disarankannya adalah kalau memang kalian masih ingin bersama, menghilangkannya adalah masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Ya. Ini harus diselesaikan karena kalau death ini sudah keluar berarti sangat menyiksa. Menyiksanya apa nih? Ya, menyiksanya dia pura-pura mendenial perasaan dia ke kamu, tapi buktinya ketika dia pergi dia merasa sakit, dia merasa sedih tanpa kamu. Nah, ini kalau aku lihat death ini sedang berjalan di hubungan kalian, ya, sedang terrealisasi, ya, sedang terjadi death ini. Memang sangat menyiksa ya death ini datang. Skenario terdalamnya nih dari death ini apa ya? Sebenarnya death ini adalah apa yang dari awal kalian inginkan. Maka death ini yang bekerja gitu ya. Kalau misalkan apa yang kalian inginkan dari hubungan ini tidak terrealisasi, maka death ini akan mengarahkan kalian ke tujuan awal
gitu ya. Kalau misalkan kalian menginginkan hubungan ini tuh ke pernikahan, ya maka ketika salah satu dari kalian ada yang melenceng, ya, justru malah selingkuh, berbohong, maka itu date ini akan datang untuk kayak memblokade, untuk mensterilkan lagi pikiran, perilaku, tindakan agar menuju ke tujuan yang sejak awal itu sudah direncanakan. Paham ya? Jadi kalau aku lihat saat ini date ini memang sedang berlangsung di kehidupan dia ya, dan perubahan yang signifikannya mungkin juga dari kamu yang kamu rasakan adalah kamu mulai berusaha untuk berubah. Dengan apa? Kayaknya kamu akan let it go dari orang ini, atau mungkin saat ini sedang kamu usahakan untuk let it go dari orang ini, untuk pergi ya dari dia, sorry, dari dia ya. Jadi kamu kayaknya mengalami perubahan juga, kamu ingin pergi dari si dia ya, dan dia saat ini sedang mengalami rasa yang menyakitkan setelah dia melakukan perselingkuhan dan meninggalkan kamu. Paham ya maksudku? Intinya keadaan dia seperti ini dan keadaan kamu juga seperti ini. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaannya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Untuk inisialnya ada V, ada D, ada C, ada Y, I, T, U, O, E, N, H, S, dan R. Oke, ini bisa terbentuk dengan nama atau hanya inisial aja di dalam nama panjang atau nama panggilan. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ke-12 zodiak bisa resonate asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu, ingat berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.